Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 6 orang tersangka kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola Liga 2 Indonesia. 4 orang diantaranya merupakan wasit, sementara 2 orang lainnya merupakan LO wasit dan kurir uang. Tersangka K merupakan wasit, sedangkan tersangka A adalah kurir pengantar uang. Tersangka M adalah wasit tengah, E merupakan asisten wasit, R asisten wasit 2, dan A selaku wasit cadangan. Ke-6 orang ini akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyatakan ke-6 tersangka itu tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Sementara itu para tersangka pun diancam dengan pidana selama-lamanya 3 tahun. Maka ditetapkan 6 orang tersangka, ya. Ditetapkan 6 orang tersangka, yaitu K selaku LO wasit dan A selaku kurir pengantar uang. Dengan pasal dipersangkakan adalah pasal 2 Undang-Undang 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Sedangkan tersangka lainnya yaitu R selaku wasit tengah, E selaku asisten wasit 1, R selaku asisten wasit 2, dan A selaku wasit cadangan dengan pasal, ya, kami terapkan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidana selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Selanjutnya kami akan melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya sehingga tidak betul kemungkinan akan ada tersangka baru dalam proses ini. Ditetapkannya 6 orang sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor pertandingan di Liga 2 Indonesia seolah menjadi tamparan telak bagi para pecinta sepak bola tanah air. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa mafia bola masih membayang-bayangi persepak bolaan Indonesia. Lantas bagaimana sepak bola Indonesia bisa maju jika masih dalam bayang-bayang mafia? Dan apa sebenarnya yang membuat pemberantasan mafia bola ini sangat sulit dilakukan? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Effendi Syahputra. Kami juga telah mengundang PSSI dan pihak kepolisian namun mereka belum bisa memenuhi undangan dialog. Langsung saja kami ke Bung Effendi. Selamat malam Bung Effendi. Malam Bang David, Silahoy, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya Bung? Sehat. Ini libur-libur kita harus ngomongin ini dulu nih Bung, tentang ya bukan hal aneh lagi ya di dunia sepak bola kita terjadi adanya mafia bola. Tapi ini kan dulu pernah diperangi, lalu kemudian ya istilahnya mau diberantas lah. Tapi kenapa ternyata terkuak masih terjadi lagi nih? Ya, salah satu penyakit terbesar dalam sepak bola di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di global adalah masalah suap, ya, suap yang melibatkan para pegiat bola itu sendiri, baik klub, pelatih, pemain, bahkan wasit sebagai perangkat pertandingan. Itu adalah masalah tradisional ya di dalam sepak bola dan itu sudah mengakar sekali sebenarnya. Kita tahu di Italia juga Liga Italinya pernah tersangkut kasus Calciopoli, di Inggris pada eranya juga pernah mengalami hal itu. Di Vietnam, di Malaysia juga pernah potong satu generasi, itu semua pemain dihukum juga karena persoalan mafia sepak bola. Dan di Indonesia ini juga adalah bukan masalah baru, tapi masalah yang sudah lama muncul. Sudah pernah kita melakukan aksi di sekitar tahun 2017-2016 ketika Satgas Mafia pertama kali dibentuk oleh Mabes. Dan sudah sempat mereda, kemudian sekarang muncul lagi. Nah, munculnya ini mungkin akibat dari kegelisahan ya, bahwa pada musim terakhir pasca Covid itu ketika semua liga bergulir, baik itu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, memang tampak jelas sekali dipertontonkan banyak kejadian-kejadian aneh, banyak match-match yang kemudian ditenggarai, diyakini, disusupi oleh yang namanya mafia sepak bola ini. Dan seperti saya katakan pada Bung Silawi tadi, Bung Silawi bilang ini seperti amoniak ya. Dia tidak terlihat tapi tercium.
Ini yang menjadi pekerjaan yang sulit buat pihak-pihak tertentu untuk membuka tabir daripada persoalan mafia sepak bola ini. Baik, nah kita ini tahu bahwa ada PSSI membuat Satgas Mafia Bola pada saat itu beberapa waktu lalu, baru saja belum lama. Tapi kemudian ini yang merilis juga adalah dari pihak kepolisian, ini Bareskrim ya, ada Satgas Mafia Bola juga. Ini apa mereka saling berkoordinasi yang Anda lihat sehingga ini terjadi penangkapan seperti ini, atau memang seperti apa sih ini fungsi-fungsi? Harusnya memang harus saling berkoordinasi. Satgas Mafia yang dibentuk beberapa tahun yang lalu itu adalah atas inisiatif Pak Kapolri waktu itu yang ingin memberantas persoalan mafia di sepak bola. Ada Satgasnya itu bertahan ya sampai berapa tahun, kemudian Satgasnya tidak aktif lagi, dan baru sekarang dibentuk Satgas Anti Mafia oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang berinisiatif sepertinya ingin membersihkan sepak bola kita dan mulai memberantas hal-hal yang kaitannya dengan mafia sepak bola. Hal ini tentu disambut baik oleh kepolisian yang langsung membentuk tim, saya kira, untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus sepak bola yang menonjol berdasarkan hasil aduan-aduan dari masyarakat maupun lembaga-lembaga yang merasa banyak kejanggalan-kejanggalan di dalam match-match tertentu. Terkini sudah ditetapkan tersangka itu adalah pertandingan, kalau tidak salah pertandingan Liga 2 pada bulan November 2018. Kalau tidak salah itu melibatkan salah satu klub yang lolos promosi waktu itu. Nah, ini menjadi pintu masuk sebenarnya untuk bisa mengupas persoalan-persoalan yang lain yang kemudian terjadi dalam waktu sepak itu klub bola apa ya, Indonesia. Bung Effendi, yang lolos pada saat itu? Saya tidak tahu jelas, tapi selintas dari teman-teman ini adalah salah satu match penting di Liga 2 pada tahun 2018, di mana ini mempengaruhi tim itu untuk lolos promosi ke Liga 1 waktu itu, Mas. Saya belum bisa memberikan siapa nama timnya, yang pasti ini adalah tim yang sekarang ada di Liga 1 dan kelolosan dia di Liga 1 itu adalah pada tahun 2018 yang lalu, dan salah satu penentunya adalah match pada pertandingan ini. Ini yang dijadikan tersangka 6 orang ini adalah perangkat dari pertandingan match pada bulan November 2018. Baik, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya tim Satgas itu sudah dibentuk cukup lama waktu itu ya, bahkan sebelum tahun 2018 ini. Waktu itu berhenti setahu Anda, lalu kemudian baru diaktifkan lagi. Ini sebenarnya karena apa? Apakah memang ada pihak-pihak atau oknum-oknum juga yang akhirnya terlibat sehingga oknum-oknum aparatur begitukah, atau dalam pemerintahan yang terlibat sehingga akhirnya Satgas ini berhenti begitu dan baru aktif lagi setelah diinisiasi oleh Pak Kapolri dan juga Pak Erick Thohir? Yang Anda ketahui saja. Pasca Satgas yang dulu dibentuk, memang ada beberapa pelaku sepak bola yang kemudian terjerat dan masuk pidana dan kemudian ditahan ya. Salah satunya adalah mantan Wakil Ketua Umum PSSI sendiri, Pak Joko Driono, mantan Exco seperti Pak Johar Lin Eng dan lain-lain. Tapi permasalahannya waktu itu tidak masuk dalam kasus suap sepak bola. Tapi kaitannya memang dengan kasus sepak bola, tapi tidak masuk dalam pasal yang seperti yang sekarang ini dalam kasus suap. Nah, kemudian setelah kejadian itu, ada beberapa pelaku-pelaku sepak bola yang kemudian menjalani masa hukuman di tahanan, barulah mereda. Nah, dalam beberapa tahun kemudian ini kembali merebak, di mana beberapa pertandingan-pertandingan baik itu di Liga 3, Liga 2, Liga 1, apalagi ada dua hal ya, kalau mau Liga 1, Liga 2, Liga 3, ini terkait dua hal. Satu hal itu adalah penentuan siapa yang juara, siapa yang promosi, dan satu lagi itu yang biasanya menjadi perhatian adalah siapa yang bakal degradasi. Nah, di situ biasa permainan mafianya di situ.
Jadi Oh, siapa gitu. yang mau juara, siapa yang mau promosi, dan siapa yang akan degradasi ke liga di bawahnya. Dan setahu Anda Nah. memang alurnya itu selalu melalui wasit begitu atau bagaimana? Yang paling mudah memang melalui wasit perangkat pertandingan. Karena itu yang menjadi kebiasaan para mafia. Mafia ini juga motifnya bermacam-macam. Ada yang motifnya match fixing. Match fixing itu untuk memenangkan satu tim. Ada juga yang motifnya untuk untuk perjudian ya. Jadi masuk dalam sindikat perjudian di mana mengatur skor untuk kebutuhan judi. Ini juga salah satu motif di dalam praktek-praktek mafia sepak bola. Jadi ini sudah terstruktur, tersistem, dan sudah lama juga berlaku. Hanya kadang-kadang dia menyurut, kadang-kadang dia rame lagi. Nah, mungkin kegelisahan ini muncul pada episode terakhir Liga sebelum berhenti Kanjuruhan itu. Memang banyak partai-partai Liga 2, Liga 3 yang terlihat aneh match-nya mungkin, yang kemudian ditenggarai ada indikasi keterlibatan mafia sepak bola di sana. Mungkin Anda Dan boleh ini jelaskan mungkin sedikit, Bung, yang match yang terlihat aneh itu kalau bagi masyarakat awam atau hanya penonton biasa begitu, bisa mendeteksinya dari mana nih? banyak hal-hal seperti gol yang seharusnya offside tapi gol, ada penalti tapi tidak diambil, ataupun tidak ada pelanggaran, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dikasih penalti. Dan ini kan sangat mempengaruhi jalannya sebuah pertandingan dan bisa merubah hasil akhir pertandingan yang diingini oleh si pemesan misalnya. Dan saya pikir ini marak terjadi pasca sebelum Kanjuruhan, dan sekarang di era kepengurusan PSSI yang baru Pak Erick Thohir, di awal-awal berputarnya kompetisi di masa kepemimpinan beliau, agak merebak kembali mungkin. Ada berbagai macam laporan dari masyarakat, viral di netizen, di sosial media, beberapa perihal-perihal keanehan dalam sebuah match pertandingan, dan kemudian mungkin Pak Erick merasa perlu untuk membentuk sebuah satgas yang mana bisa memberikan tekanan atau bisa memberikan penilaian match-match mana yang kira-kira dicurigai untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk diusut. Apakah ini terindikasi mafia sepak bola atau tidak? Baik, Bung Effendi, mungkin yang terakhir, Anda kan juga mengelola klub sepak bola. Dan Anda tadi mengetahui juga soal wasit-wasit itu tadi ya. Artinya bagaimana mereka bermain lalu matchnya jadi aneh seperti itu. Apakah ini memang terjadi di hampir semua match atau liga begitu, atau hanya match-match tertentu? Karena kemarin kalau tidak salah, Pak Erick Thohir pernah mencoba untuk mengangkat derajatnya wasit. Tapi ternyata dari wasitlah banyak mafia-mafia ini bergerak. Nah, ini kan jadi ironi sekali begitu. Ya, ini bisa terjadi di semua level liga atau pertandingan sepak bola, baik dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan yang mirisnya sampai kepada liga-liga kelompok umur, Mas. Bahkan pertandingan-pertandingan seperti PON, Prapon itu sudah disusupi. Karena saya bilang tadi motifnya itu mafia ini masuk, ada yang hanya untuk memenangkan pertandingan, namun yang lebih daripada itu adalah judi, ya? Sudah disusupi oleh perjudian global ya. Perjudian online global. Jadi untuk mengatur satu pertandingan itu untuk kepentingan judi. Itu yang sangat marak terjadi di Indonesia sebenarnya. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang baik juga, karena memang di semua kelompok kompetisi hal ini sepertinya terjadi. Sepertinya memang kita merasakan ada partai-partai atau memang pertandingan-pertandingan yang kemudian muncul kesalahan-kesalahan yang tidak sekedar kesalahan non-teknis, human error dari wasit. Ada hal-hal yang kadang-kadang seperti memang direncanakan atau memang terdesain dengan sistematis. Baik, dengan insight yang dari Anda berikan ini, semoga masyarakat juga bisa lebih jeli dan melihat, dan sepak bola Indonesia kita boleh diselamatkan juga ya. Terima kasih sekali lagi Bung Effendi, dan Sama-sama, salam Bung David. sehat selalu, tetap jaya juga sepak bola Indonesia.
Jaya sepak bola Indonesia.